Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai pembahasan di kitab Safinatu An-Najah. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi mengenai mata kuliah pendidikan agama Islam. Lanjutan dari materi pada kitab Safinatu An-Najah. Pada minggu lalu kita sudah membahas sampai haid dan nifas, dan pada kesempatan kali ini yaitu tentang kitab salat. A'dzar salati isnan, an-naum wan nisyan. Uzur salat itu ada dua, yaitu tidur dan lupa. Syurutus salati thamaniyah, at-taharatul hadasain, at-taharatu 'anil najashah fi thawbi wal badani wal makan, syatrul awrah, istiqbalul qiblah, duhulul waqt, ilmu bifaridiyatiha, an la ya'taqida fardun min furudiha sunnah, istinabul mubtilat. Syarat-syarat itu ada 8, yaitu suci dari 2 hadas, baik besar dan kecil, suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat, menutup aurat, menghadap kiblat, masuk waktu, kemudian mengetahui fardu salat, tidak meyakini fardu salat sebagai sunnah, dan menjauhi pembatal-pembatalnya. Al-ahdatsu isnan, asgharu wa akbar. Fal asgharu ma aujabal wudu' wa akbar ma aujabal ghusl. Yaitu hadas itu ada 2, yaitu asghar seperti kencing, kemudian akbar seperti junub. Asghar kencing, kemudian kentut seperti itu, akbar junub. Kemudian asghar ada hadis yang mewajibkan wudu, dan akbar yang mewajibkan mandi. Al-awratu arba'. Auratul rajuli mutlaqan, wal amati fi salati ma baina syurati wa rukbah. Auratul khurrah fi salah jami'u badaniha ma siwal wajhi wa kafain. Auratul khurrah wal amati 'indal azanib jami'ul badan, inda maharimiha maharimihima wan nisya'i wa baina syurah wa rukbah. Aurat itu ada 4, yaitu aurat laki-laki mutlak, maksudnya di dalam salat dan luar salat, kemudian wanita. Nih di sini ada sedikit kesalahan penerjemahan yang seharusnya ini jelas ya. Kalau jadi pembacaan ini kalau tidak kalau salah dalam penerjemahan ini bisa berakibat salah ya. Tadi yang maksudnya bahwa yang ini salah ya, yang perlu digarisbawahi yaitu masih di poin 1, auratul rajul mutlaqan wal amatu fi sholati baina syurra wal rukbah, yaitu bisa dilihat dari ataupun auratnya itu untuk laki-laki antara pusar dan lutut, baru dikatakan syah di dalam sholat. Kita bisa lihat juga dalam syarat syahnya di dalam umroh ataupun umroh, sholat atau tawaf ya, karena tawaf sama halnya dengan sholat. Jadi di sini dalam pembagian hukumnya ini, kenapa saya membacakan masih matannya ya, Safinatun Najah, jadi belum ini ditambahkan syarah dari para ulama lainnya, seperti syarah Safinatun Najah dari ulama Syekh Al-Bantani, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, dengan kitab Kasyifatu Asy-Syajjah. Jadi ini merupakan sebuah mukhtasar saja dulu, atau dari matanya terlebih dahulu, biar mudah untuk dipahami. Untuk lebih jelas, biar tidak ada kesalahpahaman, memang perlu berhati-hati dalam melihat kitab yang sudah diterjemahkan, sampai terjemahnya tidak tepat ya. Karena pada poin ini yang betul adalah bahwa aurat lelaki yaitu di antara pusar dan lutut. Namun karena di dalam syarat tidak hanya syarat tapi syarat syah, namun juga ada sunnah, ya tentu saja sunnah dalam sholat itu pun diperhatikan mengikuti dari
sunnah Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam pengkajian kitab juga diperlukan guru atau pembimbingnya, kemudian diperlukan juga penjelasannya, syarah kitabnya, mungkin sampai ke pembahasan lebih jauh dari hasyiah kitab. Jadi memang kita tidak bisa lepas dalam pembacaan kitab ataupun mempelajari kajian keagamaan, memang dia harus merujuk kepada ulama yang memiliki capability di dalam penjelasan isi kitab tersebut. Kita lanjut di auratul hurrah, yaitu aurat wanita merdeka fi salat, yakni jami'u badaniha, keseluruhan dari badan mereka, masyi wal wajh wal kafain, kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Wa auratul hurrah, dan aurat hurrah wal amma inna aznaib, yaitu aurat wanita merdeka dan budak wanita terhadap laki-laki asing, ya auratul hurra wal amma indal azanib. Azanib itu adalah orang asing ya, atau bukan muhrimnya, yaitu jam'ul badan, yaitu secara keseluruhan badan, inda maharimihima wan nisa, dan sementara aurat keduanya terhadap mahram dan mahram, ma bayina asyurah warqbah, yaitu di antara pusar dan lutut. Namun tetap kita juga melihat bahwa ini adalah salah satu dalam hal pembagian aurat ya, berdasar. Lanjut kita kepada pembahasan rukun sholat. Arkanus sholat syab'ata asyar, rukunnya itu ada 17. Al-awalu an-niyah, awal itu adalah niat. Wasani takbiratul ihram, yang kedua adalah takbiratul ihram. As-salis, ketiga adalah qiyamu ala qadri ifad, yaitu berdiri bagi yang mampu. Ar-rabi qiraatul fatihah, yaitu membaca surat al-fatihah. Al-khamisu ruku, yang kelima ruku. As-sadisu, yang keenam tumaninah fi, yaitu tumaninah. Kemudian asyabi i'tidal, yaitu i'tidal. Kemudian asyamin, yang ke-8 tumaninah fi. Tsumma atsasi, yaitu yang ke-9 as-sujud marratain, yaitu 2 sujud. Al-ashiru, yaitu yang ke-10 tumaninah fi. Al-hadi asyar al-julus baina sajdatain, yaitu duduk di antara dua sujud. Wa sanya asyar, yaitu 12 tumaninah fi. Kita lihat dari jeda itu, selain pada ruku kemudian i'tidal, 2 sujud itu ada rukun tumaninah, yaitu untuk melakukannya dengan tumaninah. As-salisu asyar 13 tasyahudul akhir, yaitu tasyahud akhir. Ar-rabi asyar 14 al-qu'ud fi, yaitu duduk. Kemudian al-khamisu asyar, yaitu 15 as-salatu ala nabi fi, yaitu salawat kepada nabi. Asyadisya asyar, yang 16 assalam thumma syabi'a asyar, yang ke-17 terakhir adalah at-tartib. Tartib di sini maksudnya yaitu urutannya ya, urutannya tertib, tidak masing-masing mendahului. Tsumma istamir, kita lanjut fi niyati salasu darajat, tentang niat salat. Ingka nati salatu fardhu, yaitu apabila salat fardu. Salat fardu itu wajib qasdul fi', yaitu menyengaja berbuat, yaitu kita memang harus niatnya itu wajib qasdul fi', yaitu
mengokohkan atau memang berniat untuk menyengaja mengerjakan. Wa ta'yin menentukan jenis salatnya. Wal fardiyah menyatakan kefarduannya. Asani in kanat nafilatan muqatatan karattibatin au dzati syabab. Jika salat sunnah muakkad ya, yang ditentukan waktunya seperti sunnah rawatib yang memiliki syabab, wadzati syabab ya, memiliki syabab, wajib qasdul fi' wa ta'yin, yaitu wajib menyengaja juga berbuat dan ta'yin, mengetahui ya maksudnya. In kanat nafilah yaitu apabila salat sunnah mutlak tidak terikat waktu. In kanat nafilatan wajib qasdul fi' faqat, itu hanya menyengaja untuk melakukannya saja. Fi'lu yaitu berbuatnya, biqul usolli wa ta'yin, yaitu ucapkan salat. Ta'yin ada ucapan zuhur, ashar, fardiyah ya. Wa ta'yin zuhran au ashran au fardiyata au fardiyah fardan. Syurutu takbiratul ihrami syittata asyar. Syarat untuk takbiratul ihram itu ada 16. An taqa'a halatil qiyami fil fard, yaitu untuk yang mampu berdiri ya. Kemudian antakun bil arabiyah, yaitu menggunakan bahasa Arab. Antakun bil lafzil jalalah wa lafzi akbar, yaitu dengan adanya lafaz jalalah atau sifat agungan Allah ya. Wa lafzi akbar, yaitu sifat kebesaran Allah. Oke, kita rehat dulu. Oke, lanjut pada syurut ataupun syarat dari takbiratul ihram. Antakuna bil lafzil jalalah, yaitu terdapat lafaz jalalah, wa lafzi akbar, tartibu baina lafzain, yaitu tertib di antara dua lafaz tersebut seperti Allahu akbar. Kemudian alla yamudda hamzata al jalalah, yaitu maksudnya al-mudda, yaitu hamzah jalalah tidak boleh dipanjangkan. Tsumma adamu mad ba, yaitu dihilangkan mad untuk ba. Jadi Allah akbar ya, seperti itu ya. Alla yusaddid al-ba, yaitu tidak tidak tasdid ataupun ba-nya ya. Tsumma alla yasdad waw sakinah, ya, tidak ditambahkan dengan waw sakinah, tidak ditambahkan dengan waw sakinah, tidak ditambahkan dengan waw sakinah atau waw mati yang berharokat di antara dua kata tersebut. Ala yazida wawan syakinatan au muhtarikah bainal kalimatain, yaitu atau di antara harokat dua kata tersebut. Ala yazida wawan qabla al jalalah, tidak terdapat waw sebelum kata atau kalimat al jalalah. Alla yaqif baina kalimatal takbiri waqafatan tawilatan wala qasiratan,
yaitu tidak boleh berhenti di antara dua lafaz takbir, baik lama ataupun sebentar. Ala yaqif, yaitu tidak boleh berhenti baina kalimatil takbir, yaitu di antara dua kalimat takbir, baik panjang ataupun pendek. Waqfatan tawilatan wala qasyiratan, itu yang tawilah yang panjang, wala qasyira ataupun yang pendek. Ayusammi nafsyahu jam'a hurufiha, yaitu dirinya mendengar semua huruf-hurufnya, huruf-huruf yang terdapat di dalam huruf al-jalalah tersebut. Kemudian duhul waqt fil mauqat, yaitu masuknya waktu dalam sholat muakkad, ya. Yaqa'uha halal istiqbal, yaitu terjadi sewaktu menghadap kiblat. Kemudian ayuhilla biharfin min hurufiha, yaitu tidak mengubah, ya. La yahilla la yuhilla biharfin min hurufiha, yaitu tidak mengubah satupun dari huruf-hurufnya. Tahiru takbirah al-ma'mum an takbiratil imam, yaitu mengakhirkan takbiratulnya makmum dari takbiratulnya imam. Syurutul Fatihah asyarah, yaitu syarat membaca Fatihah ada 10. Al-wahid al-awwal tertib, yaitu tertib. Asani mawalah, maksudnya di sini mawalah itu urut, ya. Mawalah itu urut dan tidak disela. Kemudian mura'atu hurufiha, yaitu menjaga hurufnya. Mura'atu tasydidatiha, yaitu menjaga tasydidnya. Alla yashkuta syaqtan tawilatan, dan tidak berhenti lama atau sebentar memutus bacaan. Wala qasiratan yakshidu biha qad al-qira'ah, kemudian baca semua ayatnya termasuk basmalah. Qira'atu kull ayatiha wa minha basmalah, yaitu semua ayatnya dibaca dan termasuk di basmalah. Untuk yang bagian ini mungkin nanti pada mazhabnya yang lain agak berbeda, ya. Nanti ada yang dizahirkan ataupun yang tidak, ya. Qira'atu kullu ayatiha wa minha al-basmalah, yaitu membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Adamul lahni al-mukhilli bil makna, yaitu membaca semua ayatnya tidak lahan, tidak salah baca, bisa mengubah makna dari al-Fatihah tersebut. Antakuna halatal qiyam fil fard, yaitu membacaan dengan berdiri, ya, saat salat fardu, ketika memiliki kemampuan untuk berdiri. Ayus mi'a nafsyahu al-qira'ah, dirinya mendengarkan bacaannya dalam pembacaannya. Alla yatakhallalaha dzikrun aznabi, yaitu tidak menyela-nyelanya dengan zikir yang lain. Ini surut membaca Al-Fatihah. Mungkin pada pertemuan selanjutnya kita akan lanjut pada tasydid Al-Fatihah, thumma waktu mengangkat tangan, syurutu sujudi syab'ah, yaitu tentang syarat sujud, khatimun a'dha'u sujud syab'ah, yaitu anggota sujud, kemudian tasyahud, ya. Kemudian tasydid salawat, cuman salam, kemudian awqatu shalah hamsah, yaitu pembagian salat, kemudian asfaqus salasya, yaitu pembagian tentang mega, kemudian harumus shalah, yaitu larangan waktu salat, waktu-waktu yang dilarang di dalam salat.
Oke, pada kesempatan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.